Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah teori bahasa otomata dan kali ini kita masuki pertemuan ke-8 yang pertama yaitu mengenai transaction graph. Sama seperti finite automata, transaction graph merupakan representasi penggambaran bahasa dalam bentuk notasi gambar. Dan komponen transaction graph juga sama dengan FA, yaitu memiliki state awal, memiliki state akhir, memiliki state transisi, memiliki input string, dan juga memiliki tabel transisi. Perbedaan dari FA dengan TG, kita bisa lihat dari tabel yang di layar bahwa FA selama ini kita belajar memiliki state awal sejumlah 1. Sedangkan transaction graph itu mengizinkan memiliki state awal lebih dari sama dengan 1. Sedangkan input dari FA saat ini, selama ini kita juga menggunakan abjad tunggal. Contohnya bisa A, B saja, 0, ataupun 1. Sedangkan transaction graph itu mengizinkan input dapat berupa abjad tunggal, dapat berupa substring, contohnya AB, ABB, AB, AB, dan sebagainya. Atau juga mengizinkan regular expression sebagai input. A plus B bintang, itu juga bisa dijadikan input. Kalau digambarkan, kita bisa menuliskan input ini dalam panah transisi. Selama ini, kalau di FA, kita bisa menuliskan panah transisinya, di atasnya ada A, ada B, dan sebagainya. Tapi untuk TG, kita bisa menggunakan abjad tunggal. Sekali lagi, kita bisa menggunakan substring, kita bisa menggunakan regular expression, maupun kita juga bisa menggunakan string kosong. Kita bisa lihat di contoh pertama ini. Contoh pertama ini kita misalkan punya bahasa yang memiliki string A, B, B saja. Sehingga karena bahasa ini hanya menerima satu string saja, A, B, B, maka kita bisa menuliskan regular expression-nya dalam bentuk A, B, B saja. Kemudian kita bisa menggambarkan finite automatanya. Untuk mendapatkan string A, B, B, kita membutuhkan minimal 4 state. Z1, Z2, Z3, dan Z4. Kita bisa lihat di gambar sini, FA Z1 di input A ke Z2, Z2 di input A ke di input B ke Z3, dan Z3 di input B ke Z4. Dan itu Z4-nya adalah state akhir, sehingga input ABB diterima. Untuk input yang lain selain ABB, kita masukkan dalam tambahan satu state baru yaitu Z5, di mana semua yang tidak terkait dengan ABB akan masuk ke Z5 dan itu semuanya akan ditolak. Nah, ini penggambaran FA. Di gambar FA ini kita bisa lihat bahwa input abjadnya berupa abjad tunggal. Sedangkan kita bisa menggambarkan TG-nya dalam bentuk Y0, Y1 saja, dalam 2 state saja kita bisa menggambarkan dan kita masukkan dalam bentuk substring-nya. Substring atau RE-nya. Tadi contoh pertama. Kita coba masuk contoh kedua. Contoh kedua ini bahasanya memiliki aturan tepat 10 dan tepat 11. Sehingga karena memiliki tepat 10 dan tepat 11, anggotanya hanya ada 2, yaitu 01 dan 10. Karena anggotanya ada 2, kita bisa menggambarkan regular expression-nya, yaitu 01 pilihannya, pilihan pertama, dan 10 pilihan kedua. Kita tuliskan dalam bentuk 01 plus 10. Kemudian dari sana kita bisa gambarkan FA-nya. FA-nya kita gambarkan, kita membutuhkan 4 state. Untuk awal S0 di input 0 ke S1, di input 1 ke S3, diterima. Untuk 01. Kemudian untuk 10, dari S0 di input 1 ke S2, di input 0 ke S3, diterima juga. Sehingga kita lihat di sini, selama ini kita bisa menggambarkan FA dalam input berupa abjad tunggal.
Untuk merubah FA ini dalam bentuk transaction graph, kita lihat kita bisa menggambarkan dalam substring inputnya seperti ini, X0 ke X1. Ya, panah transisinya bisa bernilai 0,1 yang pertama, dan panah transisi berikutnya bisa bernilai 1,0. Contoh yang pertama ini menggunakan input substring. Atau kita juga bisa menggambarkan yang di sebelah kanan, dari X0 ke X1, input transisinya cukup menuliskan regular expression-nya langsung di panah transisinya. Ini juga diizinkan. Maka kita bisa menggunakan gambar yang sebelah kiri maupun gambar yang sebelah kanan. Contoh yang ketiga. Bahasa memiliki aturan panjang 4 karakter dan hanya mempunyai tepat 2 nol pada posisi awal dan posisi akhir. 4 karakter, tepat 2 nol di posisi awal dan di posisi akhir. Maka anggotanya hanya ada 1, 0110. Regular expression-nya juga langsung 1 saja, 0110. Kita bisa menggambarkan FA-nya karena FA itu input hanya berupa abjad tunggal, maka dia membutuhkan state sebanyak 5 state. S0, S1, S2, S3, dan S4. Kita bisa lihat masing-masing S0 ke S1 menggunakan abjad tunggal 0, S1 ke S2 1, S2 ke S3 1, dan S3 ke S4 0. Inilah abjad tunggal pada finite automata. Sedangkan pada transaction graph, sekali lagi, karena input pada transaction graph itu mengizinkan beberapa pilihan, maka kita bisa menggunakan substring 0110 atau juga bisa menggunakan regular expression. Jadi seperti itu. Oke, contoh berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan menggambar TG dari contoh keempat ini. Kita lihat aturan menerima semua string yang diakhiri oleh A. Anggotanya bisa A, bisa AA, bisa BA, bisa AAA, dan seterusnya. Regular expression-nya adalah A plus B bintang A. Kita bisa menggambarkan FA-nya. Dan juga dari gambar ini kita juga bisa menggambarkan transaction graph-nya. Ingat, perbedaan FA dengan TG itu hanya pada inputnya. Selain pada state awal diizinkan lebih dari 1. Itu contoh yang keempat. Oke, pada contoh ini kita bisa lihat ada 4 FA, semuanya dengan abjad tunggal. Dari 4 FA ini, masing-masing kita bisa lihat kalau masing-masing FA itu diterjemahkan dalam bentuk transaction graph, maka kita bisa lihat contoh Y1. Ini pilihan, ada 3 pilihan. Maka kita bisa menggambarkan transaction graph-nya dalam bentuk RE-nya saja. Langsung karena pilihan R1, R2, R3. Langsung gitu pilihannya. Contoh yang nomor 2. Ada 2 input A dan B. Pilihan saya juga, maka kita bisa menggambarkan Y0 ke Y1 dalam bentuk A plus B. Untuk contoh nomor 3 sama, ya. Contoh nomor 3 bukan pilihan, tapi perkalian, ya. R1 dan ke R2. Maka dalam transaction graph-nya kita juga bisa menggambarkan Y0 R1 titik R2. Dan yang nomor 4 kita bisa lihat ada beberapa pola. Y1 ke Y2 inputnya R1, Y2 ke dirinya sendiri R2 dalam bentuk looping sehingga akan ada pengulangan. Kemudian dari Y3 ke Y1 R3. Maka untuk menggambarkan transaction graph-nya kita cukup menuliskan Y0 ke Y1 langsung menuliskan regular expression-nya, yaitu R1 titik R2 bintang titik R3. Kemudian kita bisa lihat contoh berikutnya ini. Contoh nomor 5, kita lihat bahwa saat menggambarkan FA, sekali lagi FA wajib inputnya berupa abjad tunggal. Dari FA nomor 5 ini kita bisa menggambarkan TG model nomor 1
dengan cara kita jadikan masing-masing panah dari Y1 ke Y3, Y2, dan K4 itu dalam bentuk regular expression. Seperti ini boleh. Atau juga kita bisa memisah. Kita memisah state awalnya masing-masing. Karena dalam transaction graph mengizinkan untuk memiliki state awal lebih dari satu. Jadi kita bisa menggambarkan dengan cara yang di atas atau cara yang di bawah ini. Menggunakan state awal lebih dari satu. Tadi bagaimana kita bisa menggambarkan transaction graph? Nah, sebenarnya sama dengan FA, hanya memiliki perbedaannya pada state awal FA-nya boleh lebih dari satu dan juga input transisinya dengan berbagai macam. Bisa abjad tunggal, bisa substring, atau juga bisa menggunakan null string. Ya. Oke. Kemudian kita ingat bahwa dalam pembelajaran finite automata kita pernah mengenal Theorem Maclean, di mana Theorem Maclean itu suatu bahasa yang sudah bisa didefinisikan dalam bentuk regular expression, itu mempunyai bahasa ekivalen yang sama yang dapat digambarkan dalam bentuk finite automata. Karena ini bisa kita gambarkan dalam bentuk finite automata, sebenarnya hal yang sama juga bisa kita gambarkan dalam bentuk transaction graph. Begitu juga sebaliknya.